Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama. Galau-galauan anak muda. Karena temanya galau, aku juga galau. Aduh bingung. Bingung karena aku memikirkan, kita lagi bahas mengenai galau. Aku jadi kepikiran nih, Nabi ini pernah galau apa enggak gitu ya. Kalau misalnya galau tuh kayak mikirin apa gitu ya. Kira apa kira-kira? Nah itu aku gak tahu. Pernah gak sih aku jadi galau mikirinnya. Mohon Baik. penjelasannya dong Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang suri tauladan terbaik yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga ada sisi basyariahnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya innama ana basyarum mithlukum, diceritakan dalam akhir surah Al-Kahfi bahwa Nabi juga manusia yang punya air mata. Nabi juga manusia yang punya hati, cuma hatinya jauh lebih bersih, jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna dibanding manusia biasa. Manusia sempurna yaitu baginda Nabi SAW. Namun kalau ditanyakan, Nabi pernah galau enggak sih? Nabi pernah sedih enggak sih? Beberapa kali Nabi bersedih. Sampai ditegur sama para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah engkau kok menangis? Kata Nabi SAW, saya manusia yang mesti mengeluarkan air mata. Namun yang kalau di mulut ini yang haram. Kalau air mata itu halal, yang di mulut adalah yang haram. Ketika anaknya beliau meninggal dunia, Ibrahim, Qasim, Abdullah, semuanya meninggal kecil dan itu membuat Nabi SAW menangis. Sampai turun surah, Inna a'tainakal kautsar. Bukankah nikmat yang diberikan kepadamu Muhammad jauh lebih banyak dibandingkan kesedihanmu sehingga melepaskan kesedihan daripada baginda Nabi SAW. Satu, Nabi udah sedih ditinggal anak tersayang. Subhanallah, ikatan paling kuat tuh orang tua dan anak. Mungkin kalau kita kehilangan pasangan ya beberapa hari galau, beberapa tahun galau ya kemudian bisa melupakan. Tapi kalau kehilangan anak, subhanallah, itu akan sangat menyedihkan bagi orang tua. Nabi pernah merasakannya. Udahlah kehilangan anak, tetangganya ngejekin, ngeledekin. Wah Muhammad udah nggak punya keturunan lagi tuh. Ya, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Maka bersedih Rasulullah SAW. Lalu maka turunlah ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan engkau Muhammad yang terputus. Justru tetanggamu yang mengejekmu tadi, menghinamu tadi, dialah yang terputus. Nah itu sedihnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, Nabi pernah bersedih itu sampai galau banget. Itu ketika ternyata karena wahyu tidak turun-turun. Jadi ketika Jibril alaihissalam tidak datang mengantarkan wahyu, sampai Nabi diejek mengatakan, Muhammad nggak kesurupan lagi nih, nggak kerasukan lagi. Karena mereka menganggap bahwa Rasulullah itu kerasukan, kesurupan, dikatain didatangi jin, subhanallah. Padahal yang datang adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi SAW bersedih, iya ya, jangan-jangan benar nih apa yang dikatakan nih. Kayaknya Allah sudah meninggalkan saya deh, kata Rasulullah SAW. Maka turunlah surah, Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, jangan bersedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Maka galaunya Rasulullah kalau merasa bahwasanya dirinya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Nabi SAW juga itu manusiawinya ada, air matanya ada. Namun justru berbeda dengan manusia seperti kita. Namun menjadi pelajaran, orang boleh bersedih, boleh menangis, tapi yang tidak boleh adalah menyalahkan takdir Allah. Wallahu taala. Masya Allah, boleh bersedih, boleh menangis, yang tidak boleh menyalahkan takdir Allah. Betul sekali. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah. Kegalauan ini mungkin bisa dirasakan sama banyak orang ya. Mungkin ini kegalauan antara anak muda dan orang tuanya. Ada kisahnya mungkin anak muda yang uangnya pas-pasan gitu. Tapi dia harus ngasih ke orang tuanya. Tapi dia tidak mampu. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kita belajar pagi hari ini ya. Untuk itu Ustazah Nada mohon penjelasannya. Siap, baik. Terima kasih Mas Sony, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita membahas sekarang mengenai galaunya seorang anak yang berkait dengan orang tua. Kalau galaunya anak memikirkan orang tua, ini galau yang mulia nih. Galau yang boleh-boleh aja ya, tapi juga jangan terlewat batas. Artinya apa? Bagus sekali ketika seorang anak memikirkan terus memikirkan bagaimana ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya.
ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Ini adalah sebuah pemikiran atau sebuah galau yang positif. Kenapa? Karena ya galau itu adalah sesuatu kebimbangan, sesuatu yang ingin dia lakukan bermanfaat dan untuk menggembirakan kedua orang tua. Ini kita kalau bicara mengenai masalah orang tua pasti air mata udah siap-siap nangis ya. Yang masih ada tentunya senantiasa bersyukur karena masih bisa bersama dengan orang tua dan berikan yang terbaik untuk orang tua. Lalu ketika memang sudah meninggal dunia, ya tentunya jangan kita lupakan, jangan kita putus, kita doakan, insya Allah juga akan tersambunglah hubungan kita kepada orang tua. Bagi seorang anak yang memiliki harta atau memiliki keterbatasan, kemudian ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua, tentunya yang pertama yakinlah bahwa apa nih yang kita keluarin buat orang tua itu pasti akan segera dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya keterbatasan harta. Kita punya keterbatasan income. Kita yang miliki ya cuma segini-gininya. Gimana ya buat hidup juga kurang, tapi orang tua juga perlu. Apa yang harus kita dahulukan? Dahulukanlah orang tua. Insya Allah orang tua ridho, Allah ridho, dan sungguh demi Allah bahwasannya ketika kita mengeluarkan harta untuk orang tua kita sedikit ataupun banyak itu pasti akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari ketika kita tidak berhitung kepada orang tua, insya Allah itu Allah akan berikan limpahan-limpahan keberkahan buat hidup kita dunia sampai ke negeri akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayangkanlah bahwa dengan keterbatasan yang kita miliki ini ya tentu bukan hanya uang. Kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan kasih sayang. Orang tua itu terkadang tidak butuh yang namanya uang. Kalau memang dia membutuhkan, berikanlah sesuai kemampuan kita. Tapi kalau sekiranya memang bagaimana ya untuk memberikan, untuk menyenangkan, kita lihat butuhnya kayaknya sih nggak besar-besar banget. Kita juga butuh uangnya sih ada, berikan sesuai kemampuan kita. Tapi kalaupun misalnya orang tua nggak butuh, jangan kurang kita memberi. Bukan memberi harta, tapi memberi perhatian. Ini orang tua terkadang nih Mas Sony, sangat senang apabila sekedar ditelepon. Ya perhatian atau kecil ya. apabila ketika datang, nggak usah bawa apa-apa, datang kemudian nanyakan kabar, apalagi sambil kita menyenangkan hatinya, memberikan kabar-kabar yang gembira itu insya Allah akan menenteramkan hati orang tua. Jadi yang memiliki keterbatasan boleh kita memberi sesuai kemampuan kita. Dan yang kedua tentunya banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk kedua orang tua kita, perhatian, kasih sayang, kemudian kabar gembira. Dan yang ketiga, juga yang tidak kalah penting kita minta doa dari orang tua kita. Karena doanya orang tua ini subhanallah tidak akan tertolak ketika kita punya satu hajat. Ibu saya doakan ya, saya kalau punya usaha, ini saya lagi mencari satu usaha, kalau usaha itu lolos saya akan memberikan untuk ibu. Doakan ya Bu, itu insya Allah doa yang amat sangat manjur. Jadi beruntung kalau kita masih punya orang tua, apa yang kita lakukan, dahulukan kita minta ridho dari orang tua, insya Allah akan berlipat kebaikan buat kita. Jadi intinya banyak hal kok yang bisa kita lakukan. Keterbatasan harta tentunya tidak bisa kita berikan harta. Kalaupun memang orang tua sangat membutuhkan, ya kita berikan sesuai kemampuan kita, yakin Allah akan segera membalas dengan yang berlipat-lipat ganda. Bukan hanya harta, perhatian, kasih sayang, dan juga insya Allah minta doa dari orang tua. Insya Allah kalau kita minta doa dari orang tua semuanya akan bisa dikabulkan, bisa dikabulkan ya, dan nyata insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Hal kecil yang kita kasih aja balasannya besar ya, apalagi hal besar ya. Betul. Masya Allah, aku sendiri juga sudah ngalamin itu sih Ustazah Nada, Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustazah Nada. Sama-sama. Nah ketika anak nih jadi perbandingan ngeliat anak lain lebih sukses terus galau, sedih, nyikapinya bagaimana nih Ustaz Maulana? Nyikapi ketika orang dibanding-bandingkan. Oh, Gemes saya. gemes ya bener deh. Ustazah Nada, Ustazah. Jangan pernah membanding-bandingkan orang. Ingat kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam Itu Indah. Satu hal buat kita astagfirullahaladzim tanpa menggurui hanya mengingatkan bahwa jikalau nih terjadi pemikiran seperti ini. Aku kok dibanding-bandingkan, maka mohon maaf. Kalau gak usah jauh-jauh deh. Kita ini kan orang tua ke anak-anak. Saya punya 4 anak. Naura, Aira, Anwar, Masita. Itu sepertinya mereka itu kan beda-beda. Beda-beda. Beda usia, ingat. Beda jenis kelaminnya. Beda masalahnya. Nah, makanya kalau begitu, coba
berlaku adillah. Bukan berlaku sama ya. Bukan berlaku sama. Berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Adil nggak kalau mohon maaf anak pertama dikasih 10.000, anak kedua 10.000, anak ketiga 10.000, anak keempat 10.000. Tidak adil itu menurut saya. Harusnya gimana? Harus lebih banyak yang nomor 1. Oh. Karena usianya lebih besar. Berarti banyak biayanya. Anak SMP. Oh, uang jajannya Nora lebih beda sama Aira. Aira beda uang jajannya sama Anwar. Uang jajannya Anwar beda sama Mas Ita. Dan ingat, uang jajan laki-laki perempuan sama enggak? Beda. Uang jajan perempuan lebih banyak. Karena harus beli pita. Beli bando. Laki-laki enggak butuh itu. Jadi dilihat dulu. Nah, kalau seperti ini dibanding-bandingkan, ini dari seorang tua yang harus diingatkan ya. Jangan pernah membanding-bandingkan anak. Kepada anak yang dibanding-bandingkan. Wah, saya 13 bersaudara. Itu luar biasa perbandingan antara kakak yang pertama kedua ketiga. Dan setelah itu wafat. Tinggal kami bersembilan. Bersembilan itu luar biasa loh perbandingannya. Waduh, kalau bulan Ramadan kita ngumpul itu. Solusi dengerin. Hidup itu silih berganti. Ingat, hidup itu silih berganti. Wahai anakku yang lagi dibanding-bandingkan. Wahai sahabatku yang lagi dibanding-bandingkan. Ingat, ketahuilah semua punya takdir. Semua punya takdir. Ketika semua saudara saya masuk di Angkasa Pura kerja, saya enggak mau. Saya mau di pesantren. Saya mau belajar agama. Nah, giliran sekarang saya tetap ke bandara. Tapi jadi penumpang. Jadi ada tekniknya, ada caranya. Nah, ingat ya, selera kan masing-masing beda. Selera masing-masing beda. Maka ketika kita dibanding-bandingkan, jangan putus asa, tapi perlihatkan kemampuan. Apalagi kan orang tua kan kita tidak bisa ngelawan kan. Mau banding-bandingkan. Kalau Salsa kan anak pertama ya. Anak pertama. Jadi aman. Dia selalu jadi patokan buat adik-adik. Wah enggak Ustadz. Oh enggak? Ada masalah juga? Saya sengaja dimasukin tempat menghafal yang sama dengan adekku. Oh kenapa bisa? Karena adekku lebih rajin Ustadz, hafalannya lebih cepat. Jangan dibahas ah. Udah. Berarti sama aja ya. Ya, sama. Ternyata yang tua juga dibandingkan. Biasanya tuh, masa kau tidak bisa seperti kakakmu? Hati-hati. Kata-kata itu bisa membahayakan buat anak. Wahai ibu, wahai bapak. Ini belajar puasa saja. Nora lebih cepat puasanya. Aira lebih ngikut. Aira itu kadang-kala ya iseng-iseng dia. Kalau Nora, kuat puasa. Kalau Aira iseng-iseng. Kalau Anwar, nanti aku mati. Tahun lalu, nanti aku mati. Tahu-tahu tahun ini, alhamdulillah, lancar puasanya. Masita memperlihatkan lemas. Jadi macam mendidik anak itu beda-beda caranya. Jadi 4 anak ini ibu-ibu yang suka membandingkan anak, bapak-bapak dengerin. Anak itu 4 karakter yang berbeda. Semua anak-anak. Karakter menurut neuroscience. Keren. Kembali lagi. Neuroscience. Ada 4 ya. 4 sahabat Nabi. Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Apanya? Sifat arif bijaksananya. Kemudian Umar bin Khattab, ketegasannya. Kemudian Utsman bin Affan, sifat kedamaiannya. Ya, kemudian sifatnya Sayyidina Ali yang favorit. Ya, jadi macam ada tuh anak itu selalu mau tampil. Oh, dia punya sifat karakternya masing-masing gitu ya. Jadi kalau yang Utsman bin Affan ya jadi masing-masing. Coba lihat, ukur dulu anak kita. Oh, harus diukur kemampuannya, semua punya karakternya, punya sifatnya. Jangan dibanding-bandingin, bukan barang nanti pecah. Banting. Oh, ya banting salah Itu deh kalau gitu. banting. Ya udah deh. Terima kasih ya Ustaz Maulana udah dibantu. Masya Allah. Sekarang aku mau ngebacain dulu ya pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang pertanyaannya ada dari Instagram @raisafans. Wow. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya untuk melupakan mantan pacar yang sudah memutuskan hubungan? Aduh, apakah mendengarkan lagu-lagu bernuansa sedih merupakan salah satu cara untuk melampiaskan emosi terhadap mantan pacarnya? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ustazah Nada, mohon jawabannya Ustazah melalui tausiahnya. Baik, Silakan. terima kasih Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, yang namanya mantan udah putus. Yang namanya mantan apalagi dia sudah memutuskan berarti itu bukan hanya memutus hubungan tapi juga memutus semua-muanya. Memutuskan ingatan, kemudian juga jadi putus segala sesuatu yang membuat ingat diputus. Dan kalau tadi solusinya untuk menghilangkan sedih itu denger lagu-lagu yang sedih itu bukan jadi nanti jadi langsung galau lagi ya. Biasanya kan gitu kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang sedih akhirnya jadi teringat lagi tambah galau lagi. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau memang itu sudah terjadi maka kita palingkan, kita pikirkan, kita arahkan pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Di antaranya yang pertama mau dengar lagu boleh tapi jangan dengar lagu yang sedih. Seperti yang tadi itu alhamdulillah gembira semua kita pada pagi hari ini alhamdulillah. Jadi kalau lagi sedih coba mendengarkan lagu-lagu yang bisa memotivasi kita. Yang kedua baca sholawat juga boleh. Kita pasang, kemudian di mobil, kemudian di handphone, kita bersolawat, Masya Allah itu juga akan menenteramkan hati kita. Karena zayyinu majalisakum bisolati alayya, fa inna solatakum alayya nurul lakum. Karena kata baginda Rasul senantiasa hiasi di mana saja kita berada dengan memperbanyak solawat. Karena kalau kita banyak solawat insya Allah itu akan jadi cahaya dalam hati kita. Kemudian yang kedua bisa kok kita kumpul di majelis-majelis, insya Allah itu akan jadi tenang hati kita, nggak mikirin yang macam-macam. Yang ketiga, kumpul sama teman-teman, jangan sendirian di kamar, denger lagu yang sedih, akhirnya makin tambah galaunya. Insya Allah dengan bergaul, kemudian ingat kepada Allah, membuat aktivitas yang positif, insya Allah udah hilang galaunya. Terima kasih Ustazah Nada. Ya, sama-sama. Seneng nih aku nih ceramah Ustadz Syam, Masya Allah Ustadz Maulana, Ustazah Nada. Happy gitu bawaannya. Kenapa sih seneng dari tadi tuh senyum-senyum gitu sendiri, kenapa sih? Happy karena udah gak galau lagi. Alhamdulillah udah gak galau lagi. Dengerin tausiah, terus habis dengerin lagu-lagu yang bikin semangat juga Iya, betul, gitu. Jadi betul. gak galau lagi deh. Habis dengerin, Tausiah sama dengerin lagu. udah bener dengerin tausiah aja. Emang Tausiah. kenapa? Jangan denger lagu galau, kalau mau denger lagu Nas Indonesia. Terserah aku dong, yang penting kan aku gak galau. Jamaah ini- juga udah gak galau kan? Ya kan? Allah. Kalau gitu nanti jamaah akan tetap di Islam itu indah pastinya kan? Karena udah gak galau kan? Gak lama kok iklannya cuma sebentar ya. Tetap di Islam itu indah ya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Allah, Happy banget aku. Lagunya.